Allahu 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 Allah Allahu Allah. Oke, kali ini kita bakal bahas sebuah teks yang mulainya itu dari pertanyaan yang ya duniawi banget lah. Siapa sih yang berhak atas rampasan perang? Tapi dari situ, ceritanya berkembang jadi eksplorasi yang mendalam banget tentang iman, keyakinan, dan apa arti kemenangannya sejati itu. Nah, semuanya itu berawal dari sini. Dari sebuah pertanyaan yang sangat manusiawi. Setelah perang selesai, hartanya dibagi gimana? Ini kan masalah yang praktis banget, ya kan? Nyata banget buat para pejuang di lapangan. Tapi jawabannya, wow, itu mengubah segalanya. Fokusnya langsung digeser dari kekayaan materi ke kekayaan rohani. Seolah-olah kita dipaksa buat mikir ulang. Apa sih yang benar-benar berharga itu? Jadi teks ini menyelesaikan perdebatannya dengan cara yang simple banget. Rampasan perang itu bukan punya kalian buat direbutin. Itu semua milik otoritas yang lebih tinggi. Fokusnya pun jadi beda, bukan lagi soal kekayaan, tapi soal perilaku. Mendorong kita buat bertakwa, memperbaiki perpecahan, dan membangun persatuan. Oke, coba kita bedah ini ya. Teks ini ngasih kita gambaran tentang seorang mukmin sejati itu kayak gimana. Dan coba deh perhatiin, fokusnya itu kemana? Semuanya tuh soal batin. Ini tentang hati yang bergetar, iman yang terus tumbuh, dan keyakinan yang nggak goyah. Bukan soal apa yang kamu dapetin secara materi. Nah, sekarang kita sampai di ujian yang sesungguhnya nih. Iman yang tadi kita bicarakan itu bakal dihadapkan pada tantangan terbesarnya. Di ambang pertempuran yang ya jelas menakutkan. Dan teks ini tuh nggak nutup-nutupin kenyataan pahitnya loh. Jujur banget mengakui adanya rasa takut dan keraguan yang nyata. Justru ini yang bikin kuat. Ini bukan cerita pahlawan super yang nggak kenal takut. Ini tentang orang-orang biasa yang lagi berjuang melawan rasa takut mereka sendiri akan kematian. Tapi, di tengah ketakutan ini, ada sebuah janji. Janji kemenangan dari Tuhan. Nah, ini yang jadi panggung buat ujian iman paling puncak. Pertanyaannya, apa mereka akan pegang janji itu, bahkan saat rasa takut seolah-olah mau menelan mereka? Terus, gimana caranya rasa takut itu bisa berubah jadi kemenangan? Teks ini merinci satu persatu campur tangan ilahi yang nyata dan spesifik. Yuk kita lihat. Bantuan pertama datang dalam bentuk kekuatan yang luar biasa. Janji 1.000 malaikat turun buat memperkuat barisan mereka. Coba deh bayangin, gimana dampak psikologisnya. Ini penegasan yang dahsyat banget bahwa mereka nggak sendirian dalam pertempuran ini. Dan bantuannya itu, ternyata bukan cuma soal kekuatan fisik yang besar. Ternyata bantuan itu bisa juga datang dalam bentuk yang lebih halus, lebih ke psikologis. Gelombang ketenangan, dalam bentuk rasa kantuk, datang menyelimuti pasukan, meredakan kecemasan mereka di saat yang paling genting. Lalu dukungannya jadi lebih fisik lagi, bahkan sampai ke lingkungan sekitar. Hujan turun dari langit bukan cuma buat penyucian rohani, tapi buat tujuan taktis yang sangat nyata, memadatkan tanah dan ngasih mereka pijakan yang kokoh. Setiap tetesnya punya tujuan. Nah, ini nih yang membawa kita ke poin puncaknya. Teks ini dengan tegas bilang kalau kemenangan akhir itu bukan hasil kerja manusia. Setiap lemparan, setiap kemenangan, semuanya itu ya dikaitkan sama kekuatan ilahi. Ini sebuah pergeseran cara pandang yang radikal. Dari pengalaman yang luar biasa ini, muncullah semacam aturan main yang jelas. Sebuah kode etik buat perang dan damai. Karena teks ini menegaskan, ini bukan cuma soal apakah kamu menang, tapi gimana cara kamu menang, dan apa yang kamu lakukan setelahnya. Di sini, teksnya membuat perbedaan yang cerdas banget. Mundur karena takut itu pelanggaran, tapi mundur secara strategis buat ngumpul lagi atau gabung sama pasukan lain, itu taktik yang diperhitungkan. Jelas banget bedanya antara jadi pengecut sama jadi cerdik. Coba deh perhatiin protokol perdamaian yang seimbang ini. Langkah pertama, siapin kekuatan yang cukup buat bikin musuh mikir 2 kali. Tapi langkah kedua, harus siap menyambut perdamaian begitu mereka nawarin. Jadi kekuatan itu bukan tujuannya, tapi cuma alat buat mencapai perdamaian yang aman. Dan inilah intinya, bahkan saat kamu siap buat berperang, pintu menuju perdamaian harus selalu kebuka. Itulah sikap standarnya, tujuan yang harus selalu jadi prioritas. Jadi setelah semua ini, pertempuran, rasa takut, campur tangan ilahi, apa sih kemenangan yang sejati itu? Yuk kita simpulkan bareng-bareng. Hadiah paling tinggi menurut teks ini itu bukan rampasan perang atau wilayah, tapi sesuatu yang disebut furqan,
Kemampuan yang dikasih Tuhan buat bedain mana yang benar dan mana yang salah. Ini soal kejernihan moral, sebuah kemenangan batin yang nilainya jauh melampaui medan pertempuran manapun. Nah, di sini kita seolah-olah balik lagi ke titik awal. Harta rampasan, kekayaan, bahkan keluarga. Teks ini ngingetin kita kalau semua itu adalah ujian. Semua itu cuma selingan sementara, bukan hadiah utamanya. Hadiah yang sejati ada di luar itu semua. Pada akhirnya pesannya jadi jelas banget. Keamanan sejati itu nggak akan kita temuin dalam kekayaan atau kekuatan militer, tapi ditemukan dalam kepercayaan pada pelindung ilahi. Itulah menurut teks ini kemenangan yang sesungguhnya, sebuah rasa aman yang nggak bisa digoyahkan. Jadi, kita tutup bahasan ini dengan sebuah pertanyaan. Teks ini mengubah total cara kita memandang kemenangan. Dari pencapaian materi jadi kejernihan batin. Dari kekuatan manusia jadi keyakinan pada Tuhan. Ini maksa kita buat nanya ke diri sendiri. Dalam hidup kita, apa sih definisi kemenangan buat kita?